Rocky Gerung kembali menjalani pemeriksaan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri terkait kasus penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Rocky diperiksa sejak pukul 10 pagi hingga sore ini. Miris di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang menjunjung nilai agama dan moral, segelintir orang malah berbuat hal menjijikan. Memproduksi film porno secara profesional. Aparat kepolisian Polda Metro Jaya menemukan fakta akan adanya produksi film porno ini setelah menelusuri sejumlah situs streaming berbayar. Tak tanggung-tanggung, anggotanya bahkan mencapai 10.000 member tiap situs. Kabar tersebut dan kabar-kabar lainnya akan kami bahas dalam Apa Kabar Indonesia Malam. Stasiun Halim, Jakarta Timur menuju Stasiun Padalarang, Bandung, Jawa Barat. Selain hendak merasakan sensasi Presiden Joko Widodo mencoba kereta cepat Jakarta-Bandung pada hari ini. Kepala negara didampingi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju berangkat dari stasiun kereta cepat Halim, Jakarta Timur pukul 8.59 waktu Indonesia Barat. Selain menteri, ada pula sejumlah selebritas yang diajak Jokowi untuk menjajal layanan kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini. Rasanya gimana? Gimana rasanya? Zaman saya. Perjalanan Jokowi dan rombongan dari Stasiun Halim sampai Stasiun Padalarang hanya memakan waktu 27 menit. Walau melaju dengan kecepatan maksimal 350 km per jam, kereta cepat ini berjalan mulus tanpa guncangan. Kereta cepat Jakarta-Bandung membentang sepanjang 142,3 km dengan 13 terowongan dan 4 stasiun pemberhentian, yakni Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegaluar. Moda transportasi modern hasil kerjasama Indonesia dan Cina ini akan menempuh jarak Jakarta-Bandung hanya dalam waktu 36 hingga 44 menit dengan kapasitas mencapai 600 penumpang. Untuk mempermudah mobilitas masyarakat, kereta cepat ini juga terkoneksi dengan LRT Jabodebek, kereta api feeder, komuter lain Bandung Raya, dan bus rapid transit. Setibanya di Stasiun Padalarang, Presiden Jokowi melanjutkan perjalanan ke Bandung menggunakan kereta api feeder. Sehingga total waktu tempuh Jakarta-Bandung hanya 1 jam saja. Dari Bandung, Jawa Barat, Indra Galih, TV One mengabarkan. Pengamat politik yang juga akademisi Rocky Gerung kembali menjalani pemeriksaan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Dikawal petugas kepolisian, pengamat politik Rocky Gerung tiba di Barreskrim Polri sekitar pukul 10 pagi. Rocky langsung menuju ruang penyidik dan tak memberikan pernyataan apapun mengenai pemeriksaan lanjutan ini. Tak lama berselang, kuasa hukum Rocky Gerung, Haris Azhar juga tiba di gedung Barreskrim Polri. Haris Azhar membawa sejumlah barang bukti terkait kasus penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang menyeret Rocky Gerung. Pemeriksaan lanjutan ini dilakukan lantaran Rocky Gerung baru menjawab 47 pertanyaan dari 97 pertanyaan yang dilayangkan penyidik.
mundur lagi bang, jam aja bang, nggak ketutupan. Bang kemarin kan Kak bilang di TV itu kan? Iya. Bukti apa bang? Bagaimana jalannya proses pemeriksaan terhadap Rocky Gerung ini? Rekan kami Zinedine Duhan akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Duhan, laporan terbaru dari Anda. Ya, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Saat ini Rocky Gerung hadir di Gedung Barreskrim Polri untuk memenuhi panggilan dari tim penyidik Barreskrim Polri, dan saat ini juga sudah kurang lebih 8 jam Rocky Gerung berada di dalam ruangan bersama tim penyidik untuk dimintai keterangan dalam kasus penyebaran berita bohong dan juga ujaran kebencian yang dilakukan oleh dirinya terhadap Presiden Republik Indonesia, di mana juga tadi Rocky Gerung hadir sejak pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, dan tidak lama setelah itu juga datang tim kuasa hukumnya yaitu Haris Azhar yang datang membawa satu kotak barang bukti yang nantinya juga turut akan diperiksa oleh tim penyidik dari Barreskrim Polri. Putri Viola dan juga pemirsa, ini kehadiran Rocky Gerung di Barreskrim Polri ini merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya pada tanggal 6 September 2023, tepatnya pada hari Rabu, ini Rocky Gerung sempat hadir juga di Gedung Barreskrim Polri untuk dimintai keterangan, namun tidak sepenuhnya dikarenakan dalam 97 pertanyaan ini Rocky Gerung baru dapat menjawab 47 pertanyaan. Artinya pada hari ini juga memang ada 50 pertanyaan yang nantinya harus dijawab oleh Rocky Gerung. Selain itu juga tim penyidik dari Barreskrim Polri meminta kepada Rocky Gerung untuk membawa beberapa dokumen yang akhirnya juga pada hari ini dibawa dan nantinya akan diperiksa oleh tim penyidik dari Barreskrim Polri. Adapun juga memang video-video yang dijadikan sebagai barang bukti oleh para pelapor ini ada sebanyak 24 laporan yang nantinya juga turut akan diperiksa oleh tim penyidik dari Barreskrim Polri pada hari ini. Adapun selain itu juga sejauh ini ada 73 saksi dan juga 13 ahli yang sudah diperiksa. Putri Viola. Terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Kita akan terus tunggu dan juga terus pantau bagaimana kelanjutan dari proses ini. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, setelah jeda kami akan bawa Anda untuk bisa mendengarkan pandangan para narasumber termasuk juga Ustadz Dasat Latif melihat apa yang dilakukan oleh para produsen dari 120 film porno. Apakah menandakan robohnya moral masyarakat? Sesaat lagi. Miris di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang menjunjung adat ketimuran dengan mengutamakan nilai agama dan moral, segelintir orang malah berbuat hal menjijikan, yakni memproduksi film porno secara profesional. Aparat kepolisian Polda Metro Jaya menemukan fakta akan adanya produksi film porno ini setelah menelusuri sejumlah situs streaming berbayar. Tak tanggung-tanggung, anggotanya bahkan mencapai 10.000 member tiap situs. Keuntungan komplotan ini bahkan mencapai ratusan juta rupiah. Tak hanya itu, rumah produksi film porno ini bahkan telah membuat kurang lebih 120 film dengan durasi bervariasi, yang proses syutingnya diduga dilakukan di 3 tempat. Setelah menetapkan 5 tersangka, rencananya Polda Metro Jaya akan memanggil para model, selebgram, serta artis yang terlibat dalam produksi film dewasa. Diduga ada 11 pemeran wanita dan 6 pemeran pria akan dipanggil pada Jumat pekan ini untuk mendalami peranan dari masing-masing talent dalam video dewasa tersebut. Lantas, benarkah ada degradasi moral hingga mereka tak lagi memiliki malu hingga nekat memproduksi film porno ini? Akankah ancaman hukuman bisa membuat mereka jera? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Rasanya tak salah kalau kita mengatakan ada degradasi moral, ada kebobrokan moral. Karena kalau kita lihat yang terlibat dalam pembuatan produksi dari film porno ini begitu banyak. Sehingga kemudian bisa menghasilkan 120 film dalam jangka waktu setahun. Bukan hanya orang-orang yang memproduksi, tapi orang-orang yang rela mau menerima bayaran untuk bisa berperan dalam film tersebut. Bukan cuma itu, tapi ada puluhan ribu penikmat yang kemudian berlangganan situs-situs tersebut mengeluarkan uang untuk bisa menikmati hasil karya itu ataupun juga
menikmati film-film tersebut. Apa sebenarnya yang terjadi ini, gejalanya di kalangan masyarakat? Kita akan bahas mengenai hal ini. Sudah hadir di samping saya para narasumber tentunya. Yang akan menemani saya di studio adalah kriminolog Mbak Iva Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Iva. Putri, selamat malam. Selamat malam. Baik, selain Mbak Iva, nanti kita juga akan dengarkan bagaimana Ustadz Desat Latif juga memandang hal ini. Tapi sepertinya kita masih akan terus mencoba menghubungi Ustadz Desat Latif. Tapi sepertinya kita sudah terhubung sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak. Baik Pak Ustadz, bagaimana melihatnya begitu miris ketika kita tahu ternyata ada rumah yang dijadikan tempat produksi, jumlahnya juga tidak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu setahun bisa memproduksi 120 film porno, dan juga yang terlibat banyak, yang langganan juga nggak kalah banyaknya Pak Ustadz. Ini adalah fenomena sosial, terutama di bidang keagamaan, sehingga pemerintah tidak boleh abai terhadap peristiwa ini. Sebab kita sudah terlanjur mengklaim bahwa kita punya Pancasila, yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu berarti bahwa nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari harus selalu menjadi pelekat, harus menjadi pertimbangan dalam setiap kegiatan. Nah, fenomena baru yang melanda kita, terutama dekadensi moral, seperti memproduksi film porno, ini sudah indikasi bahwa ada kerusakan moral dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga pemerintah harus mengambil bagian dan tidak boleh alfa dalam kasus ini. Ini ada indikasi satu, kerusakan moral. Yang kedua adalah minimnya lapangan kerja. Saya yakin sekali bahwa kejadian seperti ini tidak akan terjadi apabila lapangan kerja bagi adik-adik kita yang butuh pekerjaan akan terlibat dalam kasus seperti ini. Karenanya pemerintah selain Departemen Kementerian Keagamaan juga harus peduli terhadap Kementerian Tenaga Kerja juga harus menjadikan ini sebagai pekerjaan besar. Sebab seperti yang dikatakan tadi, biasanya produsen film-film amoral seperti ini dari luar. Tapi ternyata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, negara kita sudah menjadi produsen film seperti ini. Ini menunjukkan bahwa ada kehancuran bidang moral. Dan yang kedua, saya yakin seyakin-yakinnya mereka tidak akan melakukan ini kalau mereka dapat kemudahan dalam bekerja. Mereka mungkin bisa jadi terlibat hal seperti ini karena susahnya lapangan kerja. Sehingga dua kementerian ini, Kementerian Agama dan Kementerian yang membidangi lapangan kerja, harus menjadi pekerjaan buat ketenaga kerjaan, harus menjadi pekerjaan buat mereka. Ada apa ini? Ada fenomena baru di negara kita, kehancuran moral. Baik. Yang menjadi penyebab utama adalah susahnya mendapat lapangan kerja. Baik Pak Ustadz, nanti sebelum juga Mbak Iva akan memberikan pandangannya mengenai hal ini, kami juga punya data dan fakta mengenai kasus ini yang juga akan kami sajikan ke hadapan Anda. Ini kita lihat bagaimana tentunya kronologi dari peristiwa ini. Anda bisa saksikan juga, Mirsa. Nah, inilah dia. Fakta kasus rumah produksi film porno di Jakarta Selatan beroperasi sejak 2022. Yang menjadi tersangka ada I selaku sutradara, admin, pemilik website dan produser. Kemudian juga JAS selaku kameramen, AIS editor film. Kemudian ada AT sound engineering dan juga SE sekretaris dan juga talent. Total memang ada 5 orang yang sejauh ini ditetapkan sebagai tersangka. Nah, pihak kepolisian kemarin memberikan keterangan. Anda bisa lihat talent yang juga menjadi pemeran film ini ada laki-laki 5 orang, kemudian juga talent perempuannya Anda bisa lihat juga. Sampai kemarin pihak polisi memberikan keterangan 11 pemain atau 11 talent untuk perempuannya. Dan lokasi pembuatan film memang sejauh ini ada 3 studio. Anda juga sudah bisa saksikan. Kemarin kami bawa Anda untuk bisa melihat bagaimana laporan dari rekan kami melihat studio atau salah satu studio yang menjadi tempat lokasi pembuatan film ini. Lalu apa yang menjadi barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian? Kita juga akan lihat. Nah, sebelumnya kita juga lihat motifnya, kemudian juga modusnya seperti apa.
Nah ini dia, barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian, peralatan syuting tentunya 1 set kamera, tripod, sound speaker, kemudian ada flash disk, 5 unit yang berisi 120 film dewasa. Yang durasi masing-masing filmnya sekitar 1 sampai 1,5 jam. Mbak Iva, kalau tadi dikatakan oleh Ustadz Dasat Latif, ini adalah melorotnya ataupun juga minimnya penurunan dari moral masyarakat. Kemudian juga adakah memang pengaruhnya terhadap tenaga kerja ataupun juga lapangan pekerjaan yang semakin minim sehingga orang-orang tergiur dengan hal ini? Atau sebenarnya ini murni saja mengikuti hawa nafsu saja? Oke, baik Mbak Putri, sebetulnya kondisi ini disebut dengan tsunami moral dan tsunami spiritual. Sebetulnya kondisi ini pula sudah terbaca dari 15 tahun yang lalu. Bahwa ini akan terjadi suatu saat dan sekarang adalah waktunya ini tiba. Ketika semua orang tua memberikan gadget kepada anaknya tanpa kontrol. Bahkan ketika anaknya tidak memiliki, orang tua berlomba-lomba bagaimana biar sama dengan anaknya, dengan anak yang lain. Tanpa memberikan bekal kepada anaknya bahwa bahaya menggunakan gadget itu luar biasa. Bukan hanya mata tetapi moralnya yang rusak. Sehingga orang-orang jadi anak-anak ini kecanduan. Bukan hanya kecanduan games tapi kecanduan pornografi. Yang sangat-sangat mudah diakses. Makanya ada 4 hal terkait pornografi ini yang sangat-sangat nikmat untuk penggunanya. Yang pertama adalah accessible. Mudah sekali diakses dimanapun berada. Beda dengan zaman kita dulu ya yang kita harus beli stensilan di suatu tempat dengan mengeluarkan biaya, dengan ngumpet-ngumpet, terus menyimpannya juga sangat hati-hati. Tapi sekarang aksesnya itu gampang sekali, affordable, mudah dijangkau atau terjangkau sekali. Sekarang kalau kita ngomongin ini kan berbayar, nggak mungkin yang melakukan pembayaran ini sebelumnya tidak menggunakan yang gratis. Artinya yang gratis ini sebagai teaser. Sementara ketika seseorang mengalami adiksi akan mengalami kenaikan keinginan untuk menonton yang lebih dari itu. Mereka sudah menonton yang perempuan dengan laki-laki 1. Lalu diganti perempuan 2, laki-laki 1. Bertambah terus. Selebihnya adalah anonim. Karena setiap orang yang menggunakan ini tidak terbaca itu siapa. Sehingga mereka merasa aman-aman saja. Menurut penelitian, pengguna itu yang paling banyak adalah usia 12 sampai 17 tahun. Di mana hormonnya sedang naik-naiknya, sedang di puncaknya, mereka menggunakan itu. Dan usia segitu juga tidak tahu, artinya belum cukup dewasa untuk bisa melakukan atau menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Iya, betul. Sehingga ini memungkinkan kerusakan yang lebih besar. Nah, yang terakhir adalah agresif. Jadi yang agresif bukan hanya pengguna, tetapi produsernya sangat agresif, menawarkan di beberapa dan banyak mungkin hampir semua media sosial untuk menonton atau menyaksikan, bahkan mereka rela membayar. Jadi teasernya sedikit tapi mereka sangat-sangat antusias gitu ya. Mbak Iva. Nanti kita lanjutkan kembali. Ustadz Dasat juga miris kalau tadi kita dengarkan catatan dari Mbak Iva, Ustadz, bahwa ternyata pengguna yang paling banyak hal-hal semacam ini, pornografi semacam ini, penikmatnya adalah dari usia 12 tahun hingga 17 tahun. Bagaimana kemudian pengawasan yang paling pas dilakukan oleh para orang tua, Ustadz Dasat? Nanti kita akan bahas juga dan juga kita akan lihat di mana atau seperti apa lokasi salah satu studio tempat pembuatan produksi film ini. Nanti rekan kami akan mengabarkan untuk Anda, tapi tentunya setelah jeda. Kami sudah kembali saat lagi.
Baik pemirsa, setelah tadi kita melihat bagaimana Bang One konselnya melihat kasus ini, kita akan kembali lanjutkan perbincangan dengan Ustadz Dasat Latif dan juga Mbak Iva. Ustadz Dasat Latif, kalau tadi memang menyebutkan bahwa salah satu penyebabnya dari adanya produksi film seperti ini karena kurangnya minimnya lapangan pekerjaan yang kemudian juga bisa dinikmati oleh masyarakat, sehingga kemudian ini menjadi salah satu alternatifnya. Nah, Ustadz Dasat Latif, kalau melihat mereka ini tidak bisa mendapatkan pekerjaan, artinya mungkin mereka juga tidak bisa disebut sebagai pelaku pidana karena mereka juga menjadi korban dari minimnya sistem pemerintahan yang tidak menyediakan lapangan pekerjaan. Bagaimana Ustadz melihatnya? Saya tidak bisa menyebut itu sebagai korban, ya, karena dia pelaku, penyebar amoral. Tapi negara harus hadir untuk menyiapkan lapangan pekerjaan. Berbicara tentang, saya melihat dari tinjauan agama ya, kasus ini agama sudah jelas mengatakan seperti yang Ustadz Dasat Latif terputus komunikasinya dengan kita akan langsung saja melihat salah satu laporan dari rekan kami untuk bisa melihat salah satu tempat produksi ataupun juga studio yang menjadi lokasi pembuatan film ini. Leonardo, rekan kami akan mengabarkan untuk Anda. Ya, selamat malam Putri dan juga pemirsa. Situasi terkini di salah satu tempat kejadian perkara ataupun TKP produksi film porno. Ini salah satunya yang tepat kami berdiri saat ini adalah Jalan Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di mana di belakang saya ini merupakan pagar yang kemudian masuk ke dalam pekarangan dan juga rumah produksi salah satu tempat yang disebut menjadi salah satu tempat produksi film porno, begitu yang belakangan mencuat isunya dengan saat ini sudah ditetapkan 5 tersangka diantaranya. Di mana memang untuk kondisi rumahnya sendiri ini memang sudah tertutup, di mana untuk bagian pintunya juga sudah tergembok begitu, dan informasi yang kami peroleh dari warga sekitar memang di sini sudah nihil aktivitas selama kurang lebih 3 hingga 6 bulan terakhir. Di mana memang 6 bulan terakhir ini tidak ada aktivitas, dapat dipahami tentunya jika memang pelataran ataupun pekarangan yang begitu berantakan, kotor, listrik yang sudah padam, begitu sudah dicabut karena memang ada beberapa titik-titik lampu bahkan sudah tidak ada bohlamnya sama sekali. Begitu di mana untuk rumah nomor 8B di RT 12 RW 09 ini memang selain tadi saya katakan ini nihil aktivitas, memang titiknya sendiri ada tepat di tepi jalan raya yang bersebelahan dengan grosir, begitu barang-barang sembako, dan juga ada berseberangan dengan sebuah musola dan juga sebuah shelter tempat belajar baca Al-Quran. Begitu di mana artinya Putri dan juga pemirsa, untuk lokasi ataupun tempat yang selama ini digunakan sebagai produksi film porno ini sendiri, artinya memang ada di tempat yang begitu terbuka, bahkan di tempat yang biasa dijumpai oleh semua kalangan, baik mulai orang dewasa hingga anak-anak datang ataupun bermain begitu, karena memang tempatnya yang ada di pinggir jalan raya, di sebelah warung yang sering beraktivitas, dan juga ada berseberangan dengan tempat yang biasanya digunakan oleh masyarakat untuk belajar baca Al-Quran begitu. Dan memang untuk keterangan-keterangan yang kami peroleh sendiri dari warga sekitar mengatakan mereka sama sekali tidak mengetahui dan sangat-sangat terkejut begitu dengan aktivitas rumah yang memproduksi film-film porno di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sementara demikian Putri yang dapat kami kabarkan langsung dari Jagakarsa. Saya kembali lagi ke Anda di studio untuk melanjutkan diskusi. Leonardo, terima kasih untuk laporan Anda Mbak Iva. Kalau mereka ini ditetapkan sebagai tersangka 5 orang yang memproduksi film, lalu siapa korbannya di sini nih? Apakah kemudian para talent-talent yang juga terlibat ini bisa disebut sebagai korban, atau malah kemudian yang menonton para subscriber itu yang disebut sebagai korban? Oke, baik. Ini uniknya kejahatan masa depan atau kejahatan kekinian gitu ya. Jadi bahwa biasanya yang namanya sebuah kejahatan itu ada pelaku, ada korban, ada saksi, ada bukti. Saksinya ada, buktinya ada. Tapi yang menjadi pelaku sama korban ini yang membingungkan. Karena pelakunya atau orang-orang yang menjadi talent ini mungkin dia merasa jadi korban. Ketika sudah ada proses penangkapan seperti ini, dia bisa saja dia merasa bahwa aku ini korban loh, aku ini dipaksa loh gitu ya. Ada produser loh, padahal mereka adalah pelaku. Sementara penggunanya, mereka tidak pernah mengaku mereka menjadi korban karena selama ini menikmati. Buktinya kalau mereka merasa menjadi korban, nggak banyak dong, ini ribuan loh. Artinya mereka merelakan diri untuk menjadi korban, itu kan bukan korban. Gitu loh. Nah, yang paling berbahaya adalah korban selanjutnya, sama seperti rokok.
ketika seseorang mengkonsumsi rokok, ada namanya perokok pasif, yaitu orang-orang yang tidak menggunakan atau mengkonsumsi rokok, tetapi terkena asapnya. Sama seperti ini, orangnya tidak nonton pornografi, tapi orang di sekitarnya akan merasakan dampaknya. Dengan apa? Karena orang-orang yang sudah menonton atau mengkonsumsi pornografi, mereka akan acting out, melakukan kekerasan atau kejahatan terhadap orang sekitar. Buktinya ya sekarang, kejahatan seksual sudah banyak, incest sudah banyak, perdagangan orang banyak, semua sudah banyak. Itu adalah korban-korban pasif. Gitu. Ini kan sangat-sangat berbeda dan mereka menganggap bahwa kejahatan pornografi ini kan pribadi. Iya pribadi bagi si penonton, tetapi acting out-nya kan mereka mencari orang, dan orang itu adalah orang-orang yang dianggap lemah. Paling gampang adalah keluarga, adiknya, pembantunya, ibunya, ponakannya. Ini adalah kondisi-kondisi sebagai pornografi pasif tadi, seperti perokok pasif. Baik. Seperti itu. Nah, kita kembali lanjutkan perbincangan menyambung tadi Ustadz Hasanuddin Latif sepertinya sudah tersambung kembali komunikasinya. Ustadz, tadi kita berhenti sampai bagaimana negara harus hadir untuk menyelesaikan ini. Ustadz silakan. Ya, bahayanya pornografi. Al-Quran sudah jelas, la taqrabus zina, jangan dekati zina. Karena zina ini sangat merusak. Contoh Mbak, ada yang curhat sama saya usia SMP, 14 tahun, hamil ceweknya. Nah, saya tanya lebih jauh, di mana kamu dapat terangsang seperti ini, dari mana? Pornografi. Dari mana kau dapat pornografi? Dari link-link. Pertama link-link yang disediakan itu iklan-iklan dulu. Adik-adik kita yang SMP makin penasaran, akhirnya dia cari. Akhirnya dia dapat link yang berbayar dan menyediakan film-film porno dengan segala jenis, ya. Kemudian setelah itu tentu dia terpapar. Terpaparnya apa? Dia terpengaruh ingin melakukannya. Dan dia punya pacar. Pacarnya kemudian anak SMP. Kemudian dia berzina di mana? Di rumahnya. Kok bisa kamu lakukan di rumahnya? Ibu bapaknya sibuk, kerjanya jam 7 malam baru tiba di rumah. Di mana kau lakukan? Di rumahnya pacar saya. Akhirnya hamil. Setelah hamil dia aborsi. Aborsi meninggal. Itulah sebabnya akhirnya Al-Quran mengatakan la taqrabuz zina, jangan dekati. Karena zina ini bisa merusak masa depan anak-anak kita. Bisa merusak moralnya. Ketika anak-anak kita sudah rusak moralnya, rusak mentalnya, menjadi pecandu perzinahan, akhirnya masa depan negara kita ini siapa yang mimpin? Itulah sebabnya Al-Quran sudah sangat jelas, jangan kau dekati, dekat saja, jangan, apalagi sampai melakukannya. Dan zina ini berawal dari link-link yang porno itu, akhirnya dia penasaran, dia video call dengan pacarnya, besok-besok dia ketemu, akhirnya dia berzina. Berzinanya kemudian dia hamil, kemudian dia aborsi. Aborsi akhirnya anak-anak kita menjadi wafat dalam keadaan keguguran dan ya. Baik Pak Ustadz. Nah terakhir juga mungkin Mbak Iva melihat ini banyak juga selebgram yang ikut punya andil berperan, termasuk juga salah satu selebgram ini kabarnya diduga adalah merupakan selebgram yang kemarin juga sudah sempat berurusan dengan polisi yang kemudian memamerkan sempat eksibisionis di salah satu bandara di Yogyakarta. Mbak Iva, bagaimana kemudian proses hukum ini membuat mereka jera? Jadi begini Mbak, memang ada beberapa hal atau beberapa faktor yang membuat seseorang ini merasa bahwa ketika tubuhnya dieksploitasi itu adalah sebuah kebanggaan. Sehingga ini yang membuat kita kesulitan gitu. Ya enggak? Kesulitannya adalah dia ini sebenarnya secara moral kan salah, tapi menurut pandangan dia ini adalah sesuatu yang hak asasi manusia bagi dia gitu. Padahal dia nggak melihat jauh ke depan bahwa ini kerusakannya adalah kerusakan secara menyeluruh kepada masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Kalau saya memandangnya seperti ini Mbak, ini adalah perang modern. Perang modern itu di mana masyarakat yang diserang itu tidak lagi dengan menggunakan senjata tajam atau senjata api atau bom atau nuklir. Tetapi yang diserang adalah generasinya dengan menyebarkan narkoba, dengan memutus sejarah, dan yang terakhir dengan pornografi. Karena ketika remaja kita sudah terpapar pornografi, otak bagian depannya rusak. Padahal otak bagian depannya adalah otak yang bisa mengendalikan diri, mengambil keputusan. Itu tidak ada semua. Jadi ketika semua remaja terpapar ini, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, tidak ada generasi yang bisa memimpin negara ini. Dan negara-negara luar yang ingin menguasai akan lebih mudah. Karena semuanya sudah rusak. Mbak Iva, Hanifah, dan juga Ustadz Hasanuddin Latif, terima kasih sudah
berikan pandangannya dalam perbincangan ini. Semoga ini juga menjadi concern kita bersama, pelajaran juga bagi orang tua dan semuanya kita saling menghidupkan kontrol sosial untuk bisa mengawasi hal ini bersama-sama. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Iva juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan bawa Anda juga untuk bisa melihat kabar-kabar terbaru tentunya setelah jeda. Pemirsa, Ketua Umum Partai Politik pengusung bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mendatangi gedung High-End Kebon Sirih, Jakarta pada Rabu siang. Para Ketua Umum Parpol datang untuk menghadiri rapat tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo. Nampak terlihat hadir PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3 Mardiono bersama sejumlah pengurus P3. Selain itu hadir pula Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabtaodang. Dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri datang bersama Sekjen Hasto Kristianto, Bendahara PDIP Oli Dondo Kambe, dan terlihat juga mendampingi Megawati Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo. Tadi dalam rapat juga prinsipnya kita akan mau memenangkan Pak Ganjar Pranowo, pemimpin yang bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya, merakyat, berprestasi sebagai gubernur 2 periode sehingga berbondong-bondong ribuan masyarakat Jawa Tengah mengantar Pak Ganjar Pranowo dengan haru. Nah, maka dengan momentum elektoral Pak Ganjar yang semakin meroket ini, partai-partai membuka ruang bagi kerjasama politik itu. Maka silaturahim akan dilakukan dan dari PDI Perjuangan sendiri kan sudah menugaskan Mbak Puan Maharani untuk melakukan komunikasi politik. Berikutnya pemirsa, Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB dituntut 10 tahun 6 bulan penjara serta denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Tuntutan disampaikan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hari ini. Tuntutan disampaikan atas Lukas NMB selaku terdakwa kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi. JPU meminta majelis hakim mengadili dan menyatakan Lukas NMB terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap 45,8 miliar rupiah. Jaksa juga meminta Lukas dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah 47,8 miliar rupiah. Dan menurut Jaksa, sikap tidak sopan Lukas NMB selama persidangan menjadi salah satu poin pertimbangan untuk tuntutan tersebut. Punya hak untuk menyuarakan paham ya. Baik. Gimana penuntut umum sudah siap tuntutannya untuk dibacakan hari ini? Siap. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. 2. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 47 miliar 833 juta 485.350 rupiah selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa saat itu terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 3 tahun. Pemirsa, melanjutkan yang kemarin, pada malam hari ini kami juga masih akan menyajikan data dan fakta seputar kasus yang menjerat Rafael Alun Trisambodo. Pemirsa, pada 8 Maret 2023 lalu, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Bahkan jumlahnya terbilang fantastis, yakni 300 triliun rupiah. Saya sudah dapat laporan, yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 T.
di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Itu yang hari ini. Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya tidak sampai triliunan, ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi. Di sini kira-kira 300 itu harus dilacak. Dan saya sudah sampaikan kepada Bu Sri Mulyani, PPATK juga sudah menyampaikan. Kenapa saya bicara kepada saudara? Kita kan tidak bisa sembunyi-sembunyi di era sekarang. Saya tidak ngomong, itu juga bisa bocor keluar. Ya, maka saya sampaikan mendahului berita hoax. Ini yang saya sampaikan ini tidak hoax, ada datanya. Pemirsa, selanjutnya terdakwa Rafael Alun Trisambodo ini kami juga akan bawa Anda untuk bisa melihat kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang juga mengikutsertakan anggota keluarganya untuk menyamarkan uang gratifikasi yang ia terima. Istri Rafael Alun yaitu Ernie Meike Torondek disebut dalam surat dakwaan. Ernie diberi jabatan oleh Rafael dalam perusahaan yang didirikannya. Anda juga bisa lihat, yaitu sebagai komisaris dan pemegang saham perusahaan. Kemudian berikutnya selain istrinya ada juga nama Mario Dendi yang muncul dalam dakwaan. Rafael Alun menggunakan nama Mario Dendi sebagai pemilik mobil Toyota Land Cruiser. Selain Mario, anak pertama dan juga anak kedua Rafael yaitu Christopher Diaksa Dharma dan Angelina Embun Prasasya juga digunakan namanya untuk sejumlah kendaraan bermotor. Selain itu, pemirsa, Rafael juga menggunakan nama sang ibu kandung, Irene Suheryani Suparman, dalam sejumlah sertifikat tanah dan juga bangunan yang tersebar di sejumlah wilayah. Kita akan lihat, inilah nama dari ibu kandung Rafael Alun Trisambodo yang digunakan sebagai pemilik sertifikat tanah. Dan berikutnya kita juga akan lihat perusahaan penampung gratifikasi yang diterima oleh Rafael Alun. Karena Rafael Alun Trisambodo ini didakwa menerima gratifikasi hingga miliaran rupiah. Untuk memuluskan aksinya, Rafael mendirikan beberapa perusahaan guna memperoleh keuntungan lewat pemeriksaan wajib pajak. Kita akan lihat bersama. Nah, ini adalah data perusahaan penampung gratifikasi Rafael Alun. Ada PT Arme 2002 sampai 2009 menerima 1,6 miliar rupiah. Berikutnya adalah PT Cubes Consulting 2010 sampai 2011 yang menerima 4,4 miliar rupiah. Dan selanjutnya ada PT Cahaya Kalbar. Didirikan tahun 2010 menerima 6 miliar rupiah. Dan ada PT Krishna Bali International Cargo 2013 didirikannya menerima 16,6 miliar rupiah. Sehingga kemudian total TPPU yang dilakukan oleh Rafael Alun bersama dengan istri mencapai 100 miliar rupiah. Dari nilai fantastis tersebut paling banyak berupa aset tanah dan juga bangunan. Berikut daftar lengkap hasil TPPU yang dilakukan Rafael Alun berupa tanah dan bangunan. Anda bisa lihat tanah bangunan ruko senilai 65,3 miliar rupiah. Lokasinya ada di Srengseng Sawah, Jakarta Barat. Tentu bukan hanya itu, ada juga yang lokasinya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yaitu berupa tanah, bangunan, rumah senilai 19,1 miliar rupiah. Masih ada lagi sebuah apartemen yang berlokasi di MT Haryono, Jakarta Timur. Apartemen ini senilai 788,5 juta rupiah. Dan juga ada di Sentul, Bogor, pemirsa. Ini berupa tanah dan bangunan senilai 1,8 miliar rupiah. Ternyata bukan hanya ada di Jakarta dan sekitarnya, tapi juga ada di Sulawesi Utara. Tepatnya Malayang, Sulawesi Utara. Ada tanah senilai 605 juta rupiah. Kita bergeser juga untuk bisa melihat lokasi lainnya, ada di Sleman, Yogyakarta, tanah, bangunan, dan restoran senilai 11,2 miliar rupiah. Baik, selain tanah, bangunan,
Juga Rafael Alun ini memiliki mobil-mobil ataupun juga kendaraan mewah dan juga salah satunya ini sempat menjadi sorotan ketika digunakan oleh Mario Dendi. Nah ini kita lihat harta benda yang dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo yaitu sebuah VW Beetle tahun 2014 yang senilai 400 juta rupiah. Bukan ini saja tentunya kendaraan yang dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo, motor Triumph tipe Bonfil Speedmaster senilai Rp571.578.700 juga menjadi milik dari Rafael Alun. Ya, dan ini juga menjadi salah satu motor yang kerap dipamerkan oleh Mario Dendi di media sosial. Apalagi yang dimiliki? Ini dia. Ini kita lihat Toyota Land Cruiser senilai 2,17 miliar rupiah yang juga menjadi milik dari Rafael Alun Trisambodo. Berikutnya juga ada Jeep Wrangler senilai 930 juta rupiah. Dan juga masih ada lagi harta kekayaan yang dimiliki yaitu Toyota Land Cruiser senilai 650 juta rupiah. Baik. Bukan hanya kendaraan, bukan hanya tanah ataupun juga rumah yang dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo. Di segmen berikutnya kami juga bawa Anda untuk bisa melihat barang mewah apa saja yang dimiliki oleh Rafael Alun dan juga keluarganya. Sesaat lagi. Baik pemirsa, kalau tadi sebelum jeda kita sudah melihat sebagian harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo beserta keluarga dalam bentuk rumah, tanah, bangunan yang menyebar di berbagai daerah di tanah air bukan hanya di Jakarta ataupun juga wilayah Jabodetabek. Nah kita juga akan melihat harta kekayaan apa saja atau barang berharga apa saja yang dimiliki oleh Rafael Alun dan juga keluarganya. Yang kita lihat ini adalah deretan tas yang dimiliki oleh Rafael Alun dan juga keluarga. Tas-tas branded mulai dari Dior, kemudian juga bermerek Louis Vuitton, kemudian juga Chanel dan juga Hermes. Nah ini tentunya harganya betul-betul fantastis dan ini juga dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo dan keluarga. Kita lihat ada 70 tas dan 1 dompet dengan total 1,6 miliar rupiah. Kita masih lihat deretan tas ini yang dimiliki oleh keluarga Rafael Alun. Selain tas-tas yang bernilai begitu mahal, ada juga satu set perhiasan senilai 350 juta rupiah. Kemudian berikutnya juga ada safe deposit box. Dan safe deposit box ini di dalamnya menyimpan 37,7 miliar rupiah. Baik, ini adalah deretan harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo. Dan berikutnya kami juga akan ajak Anda untuk bisa melihat bagaimana data dan fakta mengenai kasus korupsi yang melibatkan pegawai Ditjen Pajak. Bukan hanya terjadi pertama kali ini kepada Rafael Alun, tapi juga beberapa kali pegawai Ditjen Pajak kedapatan melakukan praktek culas ini. Kita akan mundur ke 13 tahun belakang. Publik tentu masih ingat dengan nama Gayus Halomoan Tambunan. Nah, ini adalah pegawai Dirjen Pajak yang dicokok oleh pihak berwajib usai terkuak menyalahgunakan wewenangnya saat menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal dengan kerugian 570,92 juta rupiah. Dan tak hanya itu, Gayus pun melakukan penggelapan pajak sehingga kemudian vonisnya adalah hukuman total 29 tahun penjara. Dan mendekam di tahanan, Gayus juga kembali berulah dengan keluar dari tahanan dan menyaksikan pertandingan tenis. Ia juga merogoh koceknya untuk menyogok petugas di Makobrimob Kelapa II sebesar $10.000 Amerika. Gayus diketahui menyogok Hakim PN Tangerang sebesar $40.000 Amerika. Ini yang dilakukan oleh Gayus. Kemudian juga saat dalam persidangan, Gayus juga memberikan keterangan palsu terkait kepemilikan uangnya sebesar 28. Anda bisa lihat di sini. Namun berikutnya kita juga lihat mantan pegawai pajak golongan 3A yang sebenarnya hanya bergaji 12,1 juta rupiah per bulan atau 121 juta per tahun. Nah itu tadi ada soal Gayus. Berikutnya juga melibatkan pegawai pajak yang bertugas sebagai penyidik pegawai negeri sipil DJP yaitu Handang Soekarno. Anda bisa lihat di sini. Handang terbukti menerima suap sebesar $148.500 Amerika atau senilai 1,9 miliar rupiah dari Country Director PT
Prima Ekspor Indonesia, R. Raja Mohana Nair. Dan Hadang divonis 10 tahun penjara masuk ke Lembaga Permasyarakatan Kedung Pane, Semarang, Jawa Tengah pada 1 Agustus 2017. Lalu kasus apa lagi yang mencuat? Berikutnya kita akan lihat kasus gratifikasi sebesar 2,75 miliar rupiah diterima pegawai Direktorat Jenderal Pajak Dana Widiatmika. Pemberian gratifikasi ini terkait dengan kepengurusan utang pajak PT Mutiara Virgo. Selain itu, Dana juga dianggap terbukti melakukan tindak pidana pemerasan terhadap PT Kornet Trans Utama sebanyak 1 miliar rupiah. Ia juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atas tindakan ini. Nah, untuk tindakannya ini Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara, dendanya 300 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan pada 9 November 2012. Kita akan beralih lagi. Dari kasus Dana Widiatmika, penyalahgunaan wewenang juga dilakukan oleh pegawai pajak Pargono Riyadi. Pargono melakukan pemerasan terhadap Asep Hendro, seorang pembalap nasional era 90-an. Asep yang merupakan pemilik AHRS diperas oleh Pargono seolah-olah pembayaran pajak yang dilakukannya selama ini bermasalah, padahal selama ini Asep sudah membayar pajak sesuai ketentuan. Nah, saat penangkapan, penyidik KPK menyita uang 25 juta rupiah dalam kantung kresek putih yang diduga merupakan bagian dari dana yang diminta Pargono kepada Asep. Pargono akhirnya harus mendekam selama 4,5 tahun sesuai vonis majelis hakim. Pemirsa, gratifikasi dan suap dari perusahaan terhadap pegawai pajak juga terjadi kepada Alfred Simanjuntak yang saat itu bertugas sebagai anggota tim pemeriksa pajak DJP Kemenkyu. Alfred bersama Wawan Ridwan diduga menerima uang sebesar 2,4 miliar rupiah dan suap senilai 6,4 miliar rupiah. Kemudian juga merekayasa sejumlah nilai pajak. Diketahui suap diberikan oleh 3 pihak yaitu PT John Lynn Baratama, PT Gunung Madu Plantation, kemudian juga PT Bank Pan Indonesia atau Panin. Sementara gratifikasi berasal dari 9 perusahaan. Untuk itu majelis hakim menjatuhkan vonis kepada Alfred 8 tahun penjara, dendanya 200 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Masih ada lanjutan kasus berikutnya. Selain Alfred Simanjuntak, pegawai pajak lainnya yang terseret dalam kasus yang sama adalah Wawan Ridwan. Akibatnya Wawan dituntut 10 tahun penjara, denda senilai 300 juta rupiah, kemudian ada juga denda tambahan 2,3 miliar rupiah. Dan ini dia vonis 9 tahun penjara, kemudian juga denda 200 juta, subsidiar 3 bulan kurungan. Dan juga Anda bisa melihat denda tambahan senilai 2,373 miliar rupiah dengan subsidiar 2 tahun penjara. Iya pemirsa, tidak hanya menyasar pegawai golongan bawah, perilaku tak terpuji juga dilakukan. Bah Hashim Asifi, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta 7. Bah Hashim terbukti melanggar pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 3 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pencucian Uang saat menerima suap dari wajib pajak Kartini Mulyadi senilai 1 miliar rupiah pada Februari 2005. Ia juga terbukti melakukan pencucian uang. Majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan wajib membayar denda 250 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Tidak hanya itu, harta kekayaan Bah Hashim yang diduga berasal dari hasil korupsi senilai 61 miliar rupiah dan 681.153 dolar Amerika juga disita untuk negara. Selain Bah Hashim, pemirsa, pejabat DJP lainnya yang terlibat kasus gratifikasi dan TPPU adalah Angin Prayitno Aji. Angin terjerat saat menjalankan tugas sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penangguhan DP2 pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Angin Prayitno diduga menerima gratifikasi senilai 40 miliar rupiah dan melakukan TPPU. Ini kali kedua Angin berurusan dengan meja hijau. Sebelumnya ia sudah divonis bersalah dalam kasus suap, pengurusan dan rekayasa nilai pajak. Angin Prayitno kemudian divonis 9 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan. Selain itu, Angin Prayitno juga dihukum dengan pidana tambahan dan harus membayar 3,375 miliar rupiah dan 1.095 juta dolar Singapura.
Baik pemirsa, seperti biasa sebagai sajian penutup, Apa Kabar Indonesia Malam selalu menyajikan Kamus Apa Kabar Indonesia Malam, di mana kami berupaya untuk mengedukasi Anda, mengedukasi masyarakat mengenai kata-kata yang memang berkaitan dengan tema data fakta yang kami pilihkan. Pada malam hari ini, kita akan lihat sebenarnya secara sederhana tindak pidana pencucian uang adalah tindakan yang dilakukan oleh oknum untuk menyamarkan uang atau harta kotor hasil tindak pidana. Malam ini kami pilihkan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Apa yang sebenarnya menjadi makna ataupun juga arti dari TPPU? Kemudian baik korupsi, pencurian, penggelapan atau tindakan kriminal lainnya. Modus yang dilakukan seperti transaksi fiktif, membuat rekening atas nama orang lain, kemudian juga transaksi valuta asing hingga investasi modal usaha pendirian perusahaan samaran. Malam hari ini kami juga punya berita penutup kepada Anda. Ini kabar mengenai Mega Suryani Dewi, ibu muda yang tewas di tangan suaminya sendiri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dikenal periang dan ramah oleh teman-temannya meski kerap bercerita tentang kekerasan dalam rumah tangga. Tapi korban berusaha selalu ceria di hadapan teman dan keluarga. Sosok Mega Suryani Dewi dikenal periang dan ramah oleh orang-orang terdekatnya, terutama teman-teman kerja. Ibu muda yang tewas dibunuh oleh suaminya sendiri itu kerap menunjukkan karakter yang humoris, penuh canda dan menghibur teman-temannya, seolah berusaha menutupi permasalahan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang kerap dialaminya. Rina Aprilianti, salah satu teman dekat korban, mengaku korban kerap bercerita tentang kekerasan rumah tangga yang dialami selama menikah dengan pelaku Nando Kusumawardana. Teman-teman korban menuntut keadilan bagi korban agar pihak kepolisian bisa menjatuhkan hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku. Sebelumnya warga kampung Cekedokan, Desa Sukadanu, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digemparkan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya sendiri di sebuah rumah kontrakan. Mega Suryani Dewi, 24 tahun tewas di tangan suaminya pada Kamis 7 September. Namun jasadnya baru ditemukan pada hari Minggu 10 September 2023. Korban tewas akibat luka sayatan senjata tajam di bagian leher. Bermodal ijazah editan hasil unduhan di media sosial, seorang pria lulusan SMA di Surabaya, Jawa Timur mengelabui pihak rumah sakit tempat ia berpraktek menjadi dokter selama 2 tahun. Akhirnya aksinya terbongkar setelah pihak rumah sakit melakukan perpanjangan kontrak. Susanto, pria lulusan SMA asal Surabaya, Jawa Timur ini hampir 2 tahun bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit PHC Surabaya. Awalnya Susanto tertarik dengan adanya lowongan kerja sebagai dokter di Rumah Sakit PHC Surabaya. Bermodal ijazah kedokteran hasil editan yang ia dapatkan di media sosial, ijazah dokter tersebut ia ganti foto dan nama dirinya. Ternyata Susanto berhasil lolos administrasi HRD Rumah Sakit PHC Surabaya dan bermodalkan surat palsu tersebut Susanto diterima, lalu diperkerjakan sebagai dokter first aid atau tak tanggung-tanggung. Dengan hasil tipu muslihatnya, Susanto mendapatkan gaji 7,5 juta rupiah per bulan. Ada juga uang tunjangan transportasi dan juga tunjangan makan senilai 10 juta rupiah. Dan berdasarkan penelusuran pihak RSPHC, terbukti bahwa Susanto bukanlah Dr. Anggi Yurikno yang dimaksud dalam sertifikat tanda registrasi. Dan pemirsa, rangkaian kabar tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita pada malam hari ini. Dan saat lagi Anda bisa menyaksikan Indonesia Business Forum. Saya Putri Viola pamit, kita akan jumpa lagi esok malam 18.30.
Supaya badan aku tetap bugar, aku selalu berusaha penuhi kecukupan cairan dan mineral tubuh. Nah, makanya aku selalu minum le mineral yang diambil dari sumber mata air pegunungan dengan kandungan mineral esensial seimbang yang berkualitas. Le mineral kemasannya juga ditutup berlapis loh, bukan cuma disegel, tapi botolnya juga keras sebelum dibuka. Bikin kita ngerasa aman, bebas dari pemalsuan. Aku tadinya nggak bisa minum banyak. Tapi beda kalau minum le mineral, rasanya enak, nggak bikin enak. Jadi kalau harus tugas keluar lapangan, aku juga nggak perlu khawatir kalau harus beli air mineral di mana aja. Kamu juga jangan lupa rutin minum le mineral ya.